Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an wa syahra siyam wa syahrul qiyam. Walhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, jamaah Majelis Ta'lim Zakir, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap keluarga besar dari Bang Haji Ramayuli, mudah-mudahan senantiasa dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberkahkan dalam keluarganya, dalam rezekinya, dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anaknya anak yang saleh dan salehah, menjadi qurratu ayun, menjadi bakti kepada kedua orang tua, agama dan manusianya. Kemudian juga yang saya hormati Pak Zul dan keluarga semua, para jamaah, Bapak Ibu semua, alhamdulillah yang malam hari ini bisa hadir, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa hadir juga kita doakan, yang malam hari ini lagi sakit ya, yang alhamdulillah masih sehat, yang habis kecelakaan tapi masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah tambahkan kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang malam hari ini lagi banyak masalahnya, lagi banyak utangnya, mudah-mudahan keluar dari sini, selesai dari sini, Allah berikan jalan keluarnya. Allah lunasi segala hutangnya, Allah berikan petunjuk ya dari segala permasalahan hidupnya, mudah-mudahan ya, karena mendekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadahnya kita di malam yang penuh dengan kemuliaan, di malam hari ini, malam 17, mudah-mudahan ya Allah turunkan keberkahannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, kita sudah melaksanakan 15 hari ya lebih ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini 15 kurang lebih 15 hari lagi ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat diri kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya, khususnya malam ini alhamdulillah ya, malam hari ini tadi hujan, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di Saudi yang nggak biasa hujan bisa hujan sampai banjir, sampai hujan batu es, subhanallah ya. Mudah-mudahan ini tanda bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahannya buat kita ya, walaupun memang ya bisa jadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat ya, karena yang padang pasir yang begitu tandus dan kering ya, yang biasanya di Mekah kita panas-panasan ya, yang pernah umroh, yang pernah haji kan ngerasain tuh bedanya Mekah sama Madinah. Mudah-mudahan yang belum pernah umroh, belum pernah haji, mudah-mudahan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita minta ya, di malam keberkahan ini, malam nuzul Quran, yang mudah-mudahan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya di Mekah itu panasnya luar biasa. Ya, kalau kita ke Madinah rada sejuk, ya biasanya dingin. Ini subhanallah, makanya Rasulullah hijrahnya ke Madinah, karena Madinah udah cuacanya panas, begitu juga udah banyak orang-orang yang benci sama Rasul. Ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Walid bin Mughirah, ya ada abu-abu yang lain ya, yang benci sama Rasul dan para sahabatnya. Makanya Rasul pindah ke Madinah, kota Yasrib ketika itu. Karena kita rasakan memang cuacanya memang lebih enak ya, lebih damai, lebih dingin ya, subhanallah.
Jadi mudah-mudahan ya ini tanda keberkahan buat kita, Allah turunkan hujan ya di malam nuzul Quran ini. Mudah-mudahan senantiasa ya Allah berikan keberkahan ya untuk kita, Allah berikan kekuatan kita ya untuk senantiasa membaca, memperbaiki bacaan kita, kemudian mengamalkan isi Al-Quran ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Udah ada yang khatam, Ibu? Udah 3 kali? 1 kali, alhamdulillah. Ada yang 2 kali? Lagi jalan 2? Ya subhanallah. Jadi mudah-mudahan ya kita berlomba ya, kita fastabiqul khairat ya, mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran ya, bukti cinta kita kepada Al-Quran ya, karena bulan Ramadan ya dimuliakan karena turunnya Al-Quran. Mungkin kalau nggak ada Al-Quran, nggak diturunkan Al-Quran, mungkin biasa-biasa saja, hanya perintah puasa. Tapi karena ada diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan Al-Quran, maka kita mendapatkan huda, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal furqan. Ya, furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar sama yang salah. Jadi kalau kita sudah paham Al-Quran, sudah mengamalkan Al-Quran, kita sudah membaca Al-Quran, maka kita tahu tuh yang namanya Al-Furqan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ya, jadi mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan buat kita semua. Ya, walaupun jemaahnya tinggal berapa nih, bisa dihitung. Alhamdulillah. Ini yang sampai keluar kayaknya. Ini yang terpilih. Terpilih, masya Allah. Ya, kemarin nonton Persija nggak, Bu? Pak Zul nonton Persija nggak? Saya juga nggak nonton gitu. Ya, ini subhanallah, kita belajar dari pertandingan Persija sama Persib kemarin. Ya, walaupun nggak ada yang nonton, saya juga nggak nonton. Ya, tahunya dari WhatsApp aja, skornya katanya 4-1. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita lihat dalam kompetisi itu yang terbaik, ya, yang tersisa adalah klub-klub yang terbaik. Ya, yang masuk ke final, yang bisa lolos dari final tentunya adalah klub atau grup ya sepak bola yang terbaik. Ya, sebelumnya kan banyak tuh. Ya, babak penyisihan, kemudian babak perempat final ya, sampai semifinal, sampai final. Itu diseleksi semua tuh. Ya, makanya tinggal Persib sama Persija. Sebelumnya banyak ya. Ada apa tuh, Persita, Tangerang, ada apa lagi misalkan Bayangkara yang saya ingat, ya masih banyak lagi. Tapi yang tersisa, ya yang terseleksi hanya Persib sama Persija. Diseleksi lagi, ya siapa yang terbaik antara dua ini, akhirnya keluar pemenangnya yang terbaik. Nah itulah Ramadan. Ya, Ramadan ini ajang kompetisi buat kita. Ya, Allah pengen seleksi nih hamba-hambanya. Ya, kemarin pas awal Ramadan dujibun orang. Ya, yang nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, alhamdulillah bisa ke masjid. Ya, malahan paling depan tuh softnya dia. Ya, yang nggak pernah baca Quran, alhamdulillah awal-awal Ramadan rajin baca Qurannya. Tapi kita lihat semakin kemari semua semakin ada kemajuan. Ya, musola, masjid-masjid, soft-softnya ada kemajuan, lagi diseleksi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu lagi diseleksi tuh, kompetisinya Allah lagi ngeliatnya. Oh, siapa saja nih yang terbaik, yang masih kuat imannya, ya, yang masih semangat ibadahnya, Allah lihat. Ya, buktinya apa? Kita lihat tuh yang soft-softnya yang sekarang ada, ya orang-orangnya di situ. Ini mudah-mudahan ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kita malah tambah malas, ya, kita malah nggak mau ibadah.
tapi bagaimana sebenarnya Allah pengen lihat nih di pertengahan Ramadan ini dan seterusnya, bagaimana kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya mau ibadah, pengen sholat tarawih, tapi kerjaan banyak banget. Ya, kadang kudu jaga, ya, jadi satpam, ya kudu jaga sampai subuh misalnya. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa ibadah. Ya apakah emang kita kudu jaga itu sepanjang malam kita jagain? Nggak usah. Ya kita jagainnya sambil sholat. Ya kita sempetin buat sholat tarawih. Ya kita sempetin buat sholat tahajud. Ya kita sempetin kalau bisa kita baca Quran. Ya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya saya pengen ibadah Ustaz, tapi kalau malam kudu dagang. Ya nggak apa-apa, kalau memang itu adalah keperluan pribadi kita, keperluan mendesak, nggak apa-apa. Ya kalau kita misalnya dagangnya bisanya malam, ramenya malam, nggak apa-apa, tapi kita sisain buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lupa sama yang memberi rezeki. Kita minta rezekinya, kita minta duitnya. Ya, kita minta sehatnya, kita minta panjang umurnya, tapi kita lupa sama yang Sang Maha Pemberi. Ya ini miris makanya. Ya makanya mudah-mudahan ya kita menjadi ya hamba-hamba yang terbaik ya Allah seleksi di kompetisi di dalam tarbiyah bulan Ramadan ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita yang masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, orang kalau balap lari ya dari awal dia start ya, biasanya dia tuh jaga stamina-nya. Ya, dia jaga ritme kekuatannya tuh larinya. Ya enggak kenceng tapi enggak lambat juga, standar. Tapi nanti kalau sudah dekat-dekat mau finish, itu baru tuh dia keluarin tenaganya, ya. Gimana larinya ini bisa lebih kenceng lagi. Kemudian tenaganya yang dia kumpulin dari awal, ya dia nggak pakai standar saja. Ketika mau mendekati finish, dia fullin, ya, kualitas tenaganya. Sama ketika orang lagi lomba sepeda juga, ya. Kalau lagi kompetisi sepeda tuh dari awal dia start itu standar aja santai. Tapi kalau udah mau finish ya dia tambahin kekuatannya. Begitu juga ya ibadah kita ya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sudah malam 17 ya berarti 3 hari lagi insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita masuk ke malam 20 sampai akhir di bulan Ramadan. Ya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau urusan dapurnya, urusan rumah tangga Rasul itu yang banyak meriwayatkan adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha karena beliau adalah istrinya Rasul, wajar ya yang tahu dalamnya Bang Haji Rama adalah Bu Haji ya. Kalau ada bini orang lain tahu dalamnya Bang Haji Rama kayak gimana? Nah itu repot. Ada nggak yang tahu? Tiba-tiba ada yang tahu nih bini orang Bang Haji Rama kalau di dalam rumah gimana sih? Ternyata sama Bu Haji ceritanya. Nah itu repot tuh. Ini makanya kalau masalah dalam rumah tangga, ya masalah wanita itu banyak diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha karena beliau yang tahu bagaimana hidupnya Rasulullah ketika di rumah. Ya. Makanya dijelaskan idza dakhala al-ashr al-awakhir ya Rasulullah kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan ya syadda mi'dharuh ya Rasulullah mengencangkan ya ikat pinggangnya atau kainnya ya, atau jubahnya ya atau Rasulullah menyisingkan lengannya. Artinya apa? Para ulama hadis menjelaskan bahwasanya yang pertama Rasulullah tambah lagi semangatnya. Jadi Rasulullah nggak pernah malas
Ya, Rasulullah tetap semangat dari awal, cuman ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ya Rasulullah bertambah semangatnya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya beliau memerintahkan kita buat i'tikaf, ya. Idza dakhala ashrul awakhir saddan mi'zar. Ada yang mengatakan, maaf, ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah udah enggak tidur lagi sama istri-istrinya. Jadi Rasulullah udah fokus buat ibadah, ya. Dia bangun ya tengah malam, ya, makanya selanjutnya hadisnya ya aiqadha ahlu. Rasulullah bangunin tuh yang namanya keluarganya. Ya anak-anaknya, cucu-cucunya, ya Siti Fatimah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Hasan, Husain dibangunin semuanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Lagi-lagi bahwasanya Rasulullah mencontohkan bagaimana kalau mau masuk surga mendapatkan ridhonya Allah itu bareng-bareng, ya jamaah, ya bersama jamaah. Makanya ketika Bang Haji Rama ngaru-ngaru di grup, ayo, ya ustadznya udah datang nih, ya ayo udah ada ustadznya nih, ustadznya bagus nih, ayo rame-rame. Ya mudah-mudahan hati kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang terpanggil hatinya, ya bahwasanya hati kita tergugah dengan panggilan kebaikan, ya karena dipanggil ya diajak, berarti ya Bang Haji Rama pengen kita semua masuk surga bareng. Makanya Rasulullah ketika itu bangunin keluarganya, ya dibangunin itu semua. Kemudian wa ahya lailuh, Rasulullah menghidupkan malam Ramadan, ya makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya Allah pengen, ya Allah memerintahkan kita wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, kita disuruh bangun buat salat tahajud, ya dari sebagian malam. Allah enggak minta seluruh malam, enggak. Allah enggak minta seluruh malam, Allah minta sebagian malam. Tadi makanya ketika ada yang malamnya masih nyari duit, enggak apa-apa, silahkan. Ya, tapi bagaimana kita bisa membagi ya malam tersebut, ya kita nyari duit, kita nyari rezeki, kemudian kita istirahat, kemudian sepertiga malam kita bisa bangun, ya walaupun hanya sebentar. Yang mudah-mudahan ya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita jagain terus tuh Bapak Ibu semua, setiap malam ya kita bangun, kita ibadah minimal misalkan 2:30 kita udah bangun, atau jam 3 kita udah bangun. Ya kita pantengin terus tuh nih dari tar malam sampai besok. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur ya sampai akhir bulan Ramadan. Ya kalau kita bangun terus, kita jagain terus, kita pantengin terus, kemungkinan dapat Lailatul Qadarnya itu cukup besar. Ya, karena setiap malam kita bangun buat ibadah. Karena kan Lailatul Qadar turunnya tengah malam. Ya, ketika Allah berikan, ya Allah turunkan. Ketika kita lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita sama seperti 1000 bulan, 83 tahun. Dan dosa-dosa kita diampuni. Bonusnya dosa-dosa kita diampuni. Ya pahalanya tadi 83 tahun kurang lebih 1000 bulan, bahkan bisa lebih. Tapi bonusnya juga Allah kasih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu bonusnya tuh. Ya, selain ditambah pahalanya, kemudian diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ya. Tiba-tiba habis itu misalkan kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak, Bu? Mau enggak, Bu? Udah dikasih pahala 83 tahun, dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Detik itu juga kita disuruh pulang sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita bayangin. Ya. Enggak ada dosa kita. Malahan pahala kita berlipat ganda si Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini yang kita harapkan.
Ya, dosa kita diampuni, kemudian pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan ya kita senantiasa mengamalkan, memperbaiki puasa kita, kemudian bacaan Al-Qur'an kita. Karena yang namanya puasa dan Al-Qur'an nanti bisa menjadi syafaat buat kita. Ya, as-siyam wal Qur'an yashfi'ani yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa ini ya, kemudian baca Quran itu bisa menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Ya. Ketika yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mau dihisab, ini Al-Qur'an sama puasa ini datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam salah satu hadis Rasulullah dijelaskan bahwasanya puasa ini bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau bela kita. Ya, puasa bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini orang, ini hamba-Mu, ya, siang hari dia enggak makan, ya, gara-gara aku. Karena dia berpuasa, dia menjalankan perintah-Mu, dia menghormati bulan Ramadan, maka siang hari gara-gara aku dia enggak makan, enggak minum, bahkan dia bisa menahan syahwatnya. Ya, bisa menahan segalanya. Maka di yaumul hisab ini, di hari ini, aku mau memohon kepadamu untuk memberikan syafaat untuk orang-orang. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon lagi sama Allah Jalla wa ala, ya Allah, ini orang ketika di dunia gara-gara aku dia enggak tidur siang, enggak tidur pagi, enggak tidur malam. Jadi lebih sedikit tidurnya gara-gara aku. Dia suka baca Al-Qur'an. Ya, habis subuh dia enggak langsung tidur, dia baca Al-Qur'an. Ya, siang bahkan dia terusin baca Al-Qur'an, malam dia tambahin lagi, dia begadang untuk baca Al-Qur'an. Ini orang jarang tidur gara-gara baca Al-Qur'an, gara-gara aku. Makanya Al-Qur'an ketika itu minta syafaat. Ya, minta izin sama Allah supaya dia bisa memberikan syafaat untuk orang yang suka baca Al-Qur'an. Itu subhanallah. Jadi puasa ya dan baca Al-Qur'an ini bisa menjadi syafaat di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan ketika yaumul hisab, ya di alam barzakh saja, di alam kubur kita sudah bisa mendapatkan kenikmatan dari puasa ya dan membaca Al-Qur'an dan amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, semuanya akan menerangi kita, menemani kita di yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini yang diturunkan di ayat ini adalah seluruhnya sama Allah. Ya, jadi 30 juz diturunkan dari Baitul Izzah ke Sama'id dunya, ke langit dunia. Ya. Karena kalimatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan yang namanya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ini seluruhnya 30 juz Allah turunkan dari Baitul Izzah Lauhul Mahfuz ya ke Sama'id dunya. Itu diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baru dari Sama'id dunya Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya biwasitatil Jibril alaihi salatu wassalam ya munajjamah. Jadi diturunkan dari Sama'id dunya, dari langit bumi ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya perantaranya malaikat Jibril ya secara berangsur-angsur ya. Jadi yang dijelaskan dalam surah Al-Qadr ini hanyalah yaitu ketika Allah turunkan satu mushaf ya 30 juz langsung ya di malam Lailatul Qadar. Karena turunnya Al-Qur'an dari Sama'id dunya kepada Nabi kita berangsur-angsur, bukan hanya saja di bulan Ramadan, tapi bisa di bulan Syawal, bisa di bulan Rajab ya dan bulan-bulan yang lainnya. Dan turunnya enggak hanya malam hari, tapi turunnya bisa siang hari, sore hari, kapanpun Allah mau, Allah turunkan sesuai dengan keadaan yang terjadi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, makanya di ayat yang lain jelaskan juga tuh inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan Al-Qur'an itu satu mushaf ya 30 juz itu di malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang jumhur ulama ya banyak mengatakan mufakatnya adalah di malam 17 Ramadan. Ya. Tapi ada yang bilang 21, ada yang bilang 20, tapi esensinya adalah bagaimana kita tahu ya Allah telah memberikan kepada kita petunjuk. Ya, Allah telah memberikan kita pedoman. Ya, segala kehidupan kita senantiasa berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita memperbaiki bacaan kita. Ya. Orang yang belum bisa baca Al-Quran dan pahalanya 2 ya, pahala dia belajar buat baca Al-Quran sama bacaannya ya, pahalanya 2. Jadi usahanya dia buat apa? Dia buat belajar sama usaha dia buat membaca. Allah balas pahalanya dengan berlipat ganda ketika dia ya berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan hanya saja bacaannya mukjizat, tapi kalau kita dengar ya, kita dengar ini adalah bisa membawa mukjizat buat kita, membawa keberkahan buat kita. Ya, makanya kalau kita lagi nggak bisa baca Al-Quran, kita dengerin aja. Ya, kalau kita lagi nggak sempat baca, kita dengerin. Ya, kita dengerin baca Al-Quran. Ya, lagi masak, lagi nyuci misalkan. Ya, tapi nyucinya jangan di kamar mandi. Ya. Kalau di Mesir itu, kalau udah masuk Ramadan, ya, yang namanya orang naik bis udah bawa Al-Quran. Jadi di tasnya udah ada Al-Quran semua. Udah ada Al-Quran. Nunggu bis, pokoknya jarang kita ngelihat orang nggak baca Al-Quran. Subhanallah. Ini Mesir itu kalau udah masuk Ramadan, kadang kita malu nggak baca Al-Quran. Ya, dimanapun ya kita mau kuliah, ya, itu orang Mesir pasti baca Al-Quran. Di bis rata-rata semuanya pada megang Al-Quran. Ya, di stasiun kita nunggu bis, ya pada baca Al-Quran. Subhanallah. Ya. Jadi luar biasa semangatnya di sana. Ya. Mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya Al-Quran. Makanya bacaan tarawihnya subhanallah kalau di sana. Ya, bisa sampai 1 juz. Ya, tarawihnya satu juz. Ini kira-kira kalau kita bikin di majelis zakir 1 juz, gimana? Kuatnya Bu? Ada mabur. Tinggal puzzle sama Mbak Irama kan. Duet maut ntar. Ya 1 juz. Ya. Kalau di Mesir itu kita nyari tarawih yang cepat itu susah. Jadi rata-rata semuanya satu juz. Mau 8 rakaat tarawihnya 1 juz. Jadi ketika 8 rakaat bukan berarti cepat. Tetap 8 rakaat tapi bacaannya satu juz. Kebanyakan di sana 8 rakaat. Dan mayoritas semuanya pasti satu juz, jarang yang nggak pakai 1 juz, jarang. Makanya kita susah ketika jadi mahasiswa, susah nyari yang cepet. Kalau nggak kita bikin sendiri di kamar, kita bikin jamaah sendiri. Kalau lagi capek. Ada yang 2, ada yang 4 langsung. Yang variasi kayak di sini juga. Bahkan kalau sudah masuk 10 terakhir tadi, ini subhanallah. Jadi qiyamul lailnya ditambah. Ya, bukan hanya saja 1 juz, tapi bisa satu malam itu 4 juz, 3 juz, bisa sampai 4 juz. Yaitu qiyamul lailnya, bukan tarawihnya. Ya, tarawihnya udah 1 juz, qiyamul lailnya 3 juz atau 4 juz. Dan dahsyatnya di sana itu ya semakin mau berakhir Ramadan malah tambah ramai. Kalau kita kan tambah sepi. Ya ramainya udah di mall, ya. Udah di mana tuh? Di pasar, ya repot bikin kue, ya di stasiun. Coba dah. Nih coba tadi ramean mana di sini sama di Arion? Ramean mana Mbak? Arion apa di sini?
Arion, coba udah dihitung. Ya, ramen Arion pasti. Ya, orang pada buka puasa, ya pada nggak sholat maghrib kan. Ya, tarawihnya bablas semuanya. Di sini orang pilihan. Ya, alhamdulillah orang pilihan semua. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran nih, ya keberkahan bulan Ramadan, ya kita menjadi hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya tadi bagaimana kita bisa membaca, ya kemudian bisa kita pelajari maknanya. Alhamdulillah ya kemarin ya setiap malam Senin kita majlis, kita baca Al-Quran, kita belajar bacanya, kemudian kita pahami maknanya, ya kita tadabburi, ya mudah-mudahan ya kita bisa tambah mengerti isi Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu kata-katanya saja udah bisa membuat kita tergugah, apalagi kalau kita bisa baca, kita bisa paham maknanya. Ini subhanallah. Ya, Al-Quran saja pilihan. Makanya ayat yang pertama turun adalah Iqra. Ya, kalau kita pikir kenapa kok Iqra enggak utlu? Ya kan sama-sama tuh artinya. Ada qiraah, ada tilawah. Ada nggak yang nyebut tilawatul Quran? Ada nggak? Ada. Yang nyebut qiraatul Quran ada nggak? Ada. Tapi kebanyakan memang kita kebanyakan adalah tilawatul Quran. Tapi artinya kalau bahasa Indonesia sama aja. Ya, qiraah sama tilawah diterjemahkan dengan membaca. Ayat yang pertama turun adalah Iqra. Kenapa enggak utlu? Yang artinya tadi membaca tilawah. Ya tala yatlu tilawatan. Utlu ya fi'lul amr, perintah. Kita disuruh membaca. Kenapa enggak utlu tapi qiraah? Karena qiraah ini ya biasanya kalau orang membaca ya, qiraah ini dia baca sambil dia pahami maknanya. Kemudian juga qiraah biasanya sifatnya umum. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Allah. Bacalah dengan nama Allah. Artinya apa? Allah memerintahkan kita buat baca semuanya. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita mau baca fisika, kita mau baca biologi, kita mau baca sosiologi, ya. Kita mau baca antropologi, semuanya boleh, silahkan. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi atas nama Allah. Makanya Iqra itu lebih umum sifatnya. Mau baca apa aja silahkan. Ya kalau tilawah kan biasanya khusus hanya Al-Quran. Ya, ada tilawatul Quran. Ada nggak tilawah Quran misalkan? Nggak ada. Adanya qiraatul Quran bisa, ya baca Quran qiraat, tapi nggak ada tilawatul Quran, nggak ada. Ya, karena tilawah dia lebih khusus lagi, ya lebih spesifik lagi kepada Al-Quran. Tapi ketika Iqra, ya Allah perintahkan baca semua ini alam. Ya baca Al-Quran, baca semua alam, tapi Allah perintahkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Makanya kan ada ilmu yang mempelajari tentang kriminalisasi ya, Mas Zul ya. Kita belajar kenapa kok orang bisa nyuri, gimana tekniknya bisa nyuri. Ya itu bisa dipelajari, itu boleh dipelajari. Tapi bukan untuk kita supaya bisa nyuri, tapi kita bisa ya tahu bagaimana sifatnya orang kok bisa nyuri. Ini kok dia bisa tahu bagaimana tekniknya mencuri. Ya, dipelajarin supaya kita tahu ya. Supaya kita bisa antisipasi ya. Subhanallah. Dari bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya atas nama Allah. Ya, semua yang kita pelajari, semua yang kita baca senantiasa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ya kita terus mengamalkan isi Al-Qur'an. Yang belum khatam mudah-mudahan bisa khatam ya. Kalau memang belum bisa khatam, mudah-mudahan terus. Yang penting semangat baca Al-Quran. Tapi mudah-mudahan bisa khatam walaupun satu kali. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus ya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.